Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Gimana? Apa kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran matematika hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja simak video pembelajaran untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pada perpangkatan. Tapi sebelum ke materi, Ibu akan menyebutkan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menentukan hasil kali dari perpangkatan dengan basis yang sama. 2. Kalian dapat menentukan hasil pangkat dari suatu perpangkatan. Yang ketiga, kalian dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Yang keempat, menyelesaikan soal yang berkaitan dengan penerapan konsep perkalian pada perpangkatan. Yang pertama, mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Jika dua perpangkatan dengan basis yang sama dikalikan, maka caranya hanya dengan menjumlahkan pangkatnya. Bentuk umum dari dua perpangkatan dengan basis yang sama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi basisnya itu basis yang sama, ini artinya A ya. Jadi basisnya harus sama. Contoh, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan, kita kerjakan dulu pakai konsep manual ya, yang kemarin konsep tentang perpangkatan. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 dikali 2 pangkat 2, berarti 2 kali 2. Maka kita buka kurungnya, 2 kali 2 kali 2 ini dikali 2 kali 2, maka 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, jadi 2 pangkat 5. Kan kita pakai aturan dari perpangkatan itu sendiri, yaitu aturan yang pertama atau sifat perpangkatan yang pertama sama dengan, ini basisnya sama kan, A, berarti 2 pangkat M, M-nya itu adalah 3, dan N-nya itu sama dengan 2, maka 2 pangkat 5, sama kan hasilnya? Sekarang kita pakai sifat kedua, di mana jika suatu perpangkatan dipangkatkan lagi, maka caranya hanya dapat mengalihkan pangkatnya. Ini aturan yang kedua dari perpangkatan, yaitu ketika A dipangkatkan M, dipangkatkan lagi N, maka kita tinggal mengalihkan saja pangkatnya, sehingga menjadi A pangkat M dikali N. Contoh, ketika 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka kalau kita pakai cara manual, berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3-nya dipangkatkan 2, maka 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, kan? 2 kali 2 kali 2. Nah, sama dengan, berarti 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga menjadi 2 pangkat 6. Itu kalau pakai cara manual. Nah, sekarang gimana kalau misalkan kita pakai konsep perpangkatan atau aturan dari perpangkatan yang kedua, yaitu ketika A pangkat M dipangkatkan N, itu tinggal A pangkat M kali N, berarti sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2, maka sama dengan 2 pangkat 6. Sama kan hasilnya? Sekarang kita coba kerjakan soal terkait konsep perkalian
yang pertama dan yang kedua ya dari aturan perpangkatan. Nah, oke, yang pertama ketika 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat. Nah, kalau misalkan ini tidak ada pangkat, ini artinya 3 pangkat 1 ya. Maka 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1, 3 pangkat 3 ditambah 1, hasilnya 3 pangkat 4. Ini pakai konsep yang pertama ya. Yang kedua, negatif 5 pangkat 3 dikali negatif 5 pangkat 2 itu sama dengan, berarti basisnya negatif 5 pangkat 3 ditambah 2, hasilnya negatif 5 pangkat 5. Mudah kan? Sekarang yang ketiga, berarti 5 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 5 pangkat 6. Gimana? Mudah kan? Oke, soal selanjutnya. Nyatakanlah perpangkatan berikut ke bentuk paling sederhana. 3 pangkat 3 dikali 9 pangkat 2. Nah, aturan yang tadi itu berlaku ketika basisnya itu sama. Nah, kalau ini gimana Bu kalau misalkan basisnya tidak sama? Nah, kalau basisnya tidak sama, berarti kita samakan dulu basisnya. Ini kan 3, ini 9. Berarti kita ubah basis yang terbesar ke basis yang paling terkecil, yaitu mengubah 9 menjadi bilangan perpangkatan dengan basisnya 3. Berarti 3 pangkat berapa yang hasilnya itu harus 9? Iya, pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 itu artinya 9. Sehingga 3 pangkat 3 dikali 9-nya kita rubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, maka sama dengan 3 pangkat 3 dikali, nah yang ini kan pakai aturan yang kedua, sehingga 3 pangkat 2 kali 2 ya kan, M dikali N, M dikali N ya, sama dengan 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, dari 2 kali 2 jadi 4. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita pakai konsep yang pertama. Maka 3 pangkat 3 ditambah 4 itu sama dengan 3 pangkat 7. Oke, sekarang yang kedua, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini kan 2 atau 3 tidak bisa diubah menjadi basis 2, atau 2 tidak bisa menjadi basis yang ketiga. Kalau misalkan seperti ini soalnya, berarti kita pisahkan basis yang sama dengan basis yang berbeda. Misalnya, yang pertama ini kan 2, berarti 2 pangkat 3 dengan basis yang sama, berarti kali 2 dikali basis yang berbeda, 3 pangkat 2 dikali ini ya, 3 pangkat 3. Nah, jadi dirubah dulu posisinya, kalau sudah baru disederhanakan. Berarti yang ini, nah ini kan artinya 1 ya, maka 2 pangkat 3 ditambah 1. Nah, ini pakai konsep yang pertama lagi. Dikali, nah ini pun sama, pakai konsep yang pertama. 3 pangkat 2 ditambah 3 kan? Sama dengan 2 pangkat 4, 3 tambah 1 kan 4, dikali 3 pangkat 5. Selesai. Nih Ibu memberikan kuis untuk kalian ya. Jadi coba kalian cari bentuk paling sederhana dari perpangkatan berikut, yaitu 2 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2. Jadi kalian cari bentuk sederhana dari 2 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2. Nah, isinya kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa memakai identitas nama dan kelas.
lalu memangkatkan suatu perkalian. Jika suatu perkalian dipangkatkan lagi, maka caranya dengan memangkatkan tiap bilangannya. Ini aturan yang ketiga. Ketika A kali B dipangkatkan M, maka sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita memakai konsep umum atau konsep dari perpangkatan. Berarti 2 kali 3 pangkat 2 itu artinya 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Kan? Karena 2 kali 3-nya dipangkatkan 2. Berarti berulangnya 2 kali. Nah, sama dengan, ini kita pisahkan basisnya. Berarti 2 dengan 2, 3 dengan 3. Sama dengan 2, ini kan 2 kali ya. 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini jawabannya kalau misalkan kita pakai manual. Nah, gimana kalau misalkan kita langsung memakai aturan perpangkatan yang ketiga? Maka sama dengan 2 pangkat M-nya itu 2 dikali 3 pangkat 2. Selesai. Hasilnya sama kan? Kita selesaikan soal terkait konsep perkalian pangkat. Nah, di sini ada soal Y pangkat 3 dikali 4 Y pangkat 2 dikali 2Y pangkat 2. Jadi yang pertama, karena ini ada bilangan yang dipangkatkan kembali, maka kita selesaikan dulu yang ada tanda kurungnya dulu ya. Maka kita tulis kembali Y pangkat 3 dikali 4 Y pangkat 2 dikali. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, ini dipangkatkannya dua-duanya ya, koefisiennya dipangkatkan 2 dan Y punya sama dipangkatkan 2. Maka 2 pangkat 2 itu adalah 4. Y dipangkatkan 2, maka Y pangkat 2. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, kita pindahkan dulu atau operasikan dulu bilangannya. 4, berarti 4 dikali 4 itu adalah 16. Jadi bilangannya dulu, baru basisnya. Basisnya itu adalah Y. Nah, ini kan perpangkatan dengan operasi perkalian. Berarti kita pakai sifat yang pertama, yaitu Y pangkat 3 ditambah 2 ditambah 2. Maka sama dengan 16 Y pangkat 7. Jadi bentuk sederhana dari Y pangkat 3 dikali 4 Y pangkat 2 dikali 2 Y pangkat 2 hasilnya adalah 16 Y pangkat 7. Oke, sekarang yang kedua. Negatif 2 P dipangkatkan 3 dikali P pangkat 2. Berarti seperti yang tadi, bilangannya kita pangkatkan dan P-nya pun sama kita pangkatkan ya. Maka yang ini menjadi negatif 2 pangkat 3 dikali P pangkat 3 dikali P pangkat 2. Negatif 2 dipangkatkan 3, P dipangkatkan 3. Ini kali ya. Nah, ini pakai konsep yang ketiga dulu. Nah, lalu negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 8. 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 itu sama dengan negatif kali negatif itu positif, positif kali negatif itu negatif. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Jadi hasilnya negatif 8 ya. Oke, dikali P pangkat 3 dikali P pangkat 2. Nah, yang ini pakai konsep yang pertama sehingga sama dengan negatif 8. Ini tulis kembali P pangkat 3 ditambah 2 ya. Ini konsep yang pertama. Maka sama dengan negatif 8 P pangkat 5. Jadi jawaban dari soal yang nomor 2
Negatif 2P pangkatkan 3 dikali P pangkat 2 itu sama dengan negatif 8P pangkat 5. Baik, sekarang masih tentang soal terkait konsep perkalian pangkat. Nah, di sini kita harus menentukan nilai X dari persamaan berikut. Lihat nih, 2 pangkat X dipangkatkan lagi X itu harus hasilnya 16. Nah, bagaimana ya caranya? Nah, cara yang pertama yaitu kita menuliskan kembali soalnya. Nah, dan yang kedua kita mengubah 16 ini menjadi basis perpangkatan 2. Jadi kita cari 16 itu 2 pangkat berapa ya? Setelah kita analisis ternyata 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 sehingga 2 pangkat 4. Jadi di sini kita tulis 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Maka 2 X dikali X itu artinya X kuadrat. K sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga kita basisnya coret, sisa X pangkat 2 itu sama dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini kan pangkat, pindah ruas jadi akar. Maka X itu sama dengan akar dari 4, yaitu positif dan negatif 2. Artinya X-nya itu bisa positif 2 atau X-nya bisa negatif 2 ya. Jadi X-nya bisa 2 dan X-nya bisa negatif 2. Kenapa? Karena ketika 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4 kan? Negatif 2 dipangkatkan 2 hasilnya sama, positif 4. Maka nilai X dari persamaan berikut itu adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Nah, untuk latihan supaya kalian lebih paham, silakan kalian buka buku paket matematika halaman 20 sampai 21. Dan adapun rincian tugasnya itu seperti di bawah ini. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.